Balik lagi kita review Hall Effect Keyboard setelah review mouse terus. Jadi hari ini aku akan review Mons Geek M1W V3HE. Keyboard yang memiliki layout 75% exploded dengan rotary knob di bagian atas kanan. Layout begini emang terlihat kurang rapi di mata, tapi masalah layout kan selera kalian, bisa suka bisa enggak. Untuk knobnya berukuran cukup besar, lalu memiliki build quality yang bagus, berbahan aluminium sehingga terasa solid saat digunakan, namun terlalu enteng dan tactility minim, jadi kurang enak pas diputer. Keyboard ini menggunakan case berbahan aluminium, tentu secara build quality mantap, berasa rigid ketika dipegang. Bobot keyboard aja hampir sentuh 2 kg loh, padahal nggak ada extra weight di bagian bawah case. Selain itu, bezel atas bawah terbilang tebal, dengan ketebalan bezel atas 12,3 mm, serta bezel bawah 12 mm, sedangkan bezel samping tidak begitu tebal di 8 mm. Sayangnya pada warna Horizon Blue finishing case masih kasar di keseluruhan body, lalu antara top serta bottom plate kelihatan potongannya. Memang tidak mengganggu performa, cuma bikin estetika dan feel dipegang kurang oke. Tapi saat case diketuk gak terdengar bunyi pinging atau suara hollow. Perihal mounting, pakai gasket mount dengan 8 silicone strip, 4 di atas, 4 di bawah. Selain itu, M1W V3HE menggunakan plate berbahan aluminium tanpa flex cut per key, plus PCB setebal 1,2 mm non flex cut. Dampenernya pun lengkap, mulai dari case foam, PCB foam, switch foam, hingga platform semua telah terpasang, menghasilkan suara bulat tanpa hollow. Hal tersebut juga ngebikin typing feel jadi firm, dan firmnya bisa merata dari tengah sampai ke ujung karena bagian internal case bener-bener penuh, hampir nggak ada ruang kosong. Apalagi keyboard ini dilengkapi doctor board sehingga tidak ada satu sisi yang lebih keras. Typing feel stiff begini emang cocok banget buat keyboard Hall Effect supaya nggak mengganggu performa. Kenyamanan mengetik juga didukung oleh sudut kemiringan yang pas, ditambah ketinggian case sisi belakang tidak begitu tinggi, yaitu 20 mm, sedangkan sisi depan 32,5 mm. Untuk keycaps memakai profil ASA berbahan PBT setebal 1,4 mm menggunakan teknik printing double shot, dan printing double shotnya sangat rapi, nggak ada pecah-pecah. Keycaps ini pun agak bertekstur, cukup keset juga sehingga tidak licin saat dipakai main game. Terlebih printing legend jelas serta konsisten. Cuma aku kurang suka model legend gede-gede di tengah gini, lebih nggak suka lagi sama profilnya sih. Kenapa gitu nggak dipasangin cherry profile biar lebih enak? Asa profile tuh terlalu tinggi dan bulky buatku. Switch bawaan lagi-lagi pakai cream yellow V2 magnetic, secara performa cukup oke. Loop di slider serta stem lumayan basah tapi nggak konsisten, untung minim scratch. Nah, loop pada spring malah mantap sehingga tidak ada spring ping sama sekali. Yang bikin kesel tuh kita nggak bebas gonta-ganti switch karena M1 V3HE tidak support Gateron magnetic switch. Pilihan switch jadi sangat terbatas. Performa stabilizer pun tidak maksimal. Housing memang tag di flat, lalu kaki stem rata, dan loop di wire cukup generous. Namun entah mengapa pada shift serta spacebar masih agak rattle. Coba kita dengarkan sound test dari Mons Geek M1W V3HE. Gimana sound profilnya? Clacky banget ya? Lumayan oke sih buat Hall Effect keyboard. Nah, sekarang kita bahas performa Hall Effect-nya. Mulai dari tampilan software, masih mirip QMK.top.
cuma lebih lengkap. Di sana kalian bisa setting actuation point aktif dan reset dari 4 mm hingga 0,1 mm. Selain itu, kalian mampu mengatur sensitivitas rapid trigger aktif serta reset sampai ke paling cepat di 0,1 mm. Emang bukan paling cepat, namun 0,1 mm cukup oke lah. Saat dipencet 0,1 mm langsung ke input, sedangkan ketika dilepas 0,1 mm akan otomatis ke reset. Kita juga bisa setting bottom dead zone hingga 0 mm, dan selama pemakaian tidak pernah nyendet-nyendet. Hanya saja saat aku set actuation point di 0,1 mm sering terjadi double input, tapi kalian tinggal set actuation point di 0,2 mm, masalah sudah selesai. Ada pula fitur roar mode, dimana kalian perlu pilih 4 tombol untuk diaktifkan. Tentu aku aktifin di WASD. Katanya sih pada mode tersebut 4 tombol tadi bakal jadi prioritas respon paling cepat. Cuma LED RGB keyboard bakalan mati. M1W V3HE juga dibekali fitur snap key. Jika ingin mengaktifkan, kalian perlu update ke firmware terbaru yaitu V104. Setelah itu tinggal ke advanced setting, lalu pilih 2 tombol. Seperti biasa, aku pilih A serta D. Fitur ini berfungsi supaya kalian bisa berpindah movement tanpa perlu menunggu tombol movement satunya deaktif, sehingga perpindahan movement seinstan saat kalian menekan tombol movement baru. Ngebuat kita bisa ngegocek musuh sampai bikin semua peluru nyasar ke tembok. Apalagi kalau kalian pakai karakter bermovement cepat, makin mustahil ditembak. Selain fitur tadi, ada pun fitur down keystroke, dimana bisa difungsikan sebagai RDT. Caranya kalian set pada huruf A, lalu di selected A tarik dari 0,7 mm arrow down sampai ke 3,5 mm arrow up. Di bawahnya selected D, tarik dari 3,5 mm arrow up ke 0,7 mm arrow up. Sebaliknya pada huruf D, selected D tarik dari 0,7 mm arrow down hingga 3,5 mm arrow up. Di bawahnya selected A, tarik dari 3,5 mm arrow up ke 0,7 mm arrow up. Sudah selesai, kalian dapat merasakan fitur RDT di M1W V3HE. Fitur tersebut berfungsi supaya kalian bisa otomatis counter strafe guna menghentikan momentum secara instan dan ngebuat akurasi first shot jadi lebih baik, ngebikin kita bisa menembak lebih cepat dibanding musuh yang tidak melakukan counter strafe. RDT di sini pun gak ada masalah input nyangkut atau bug dan gak di-ban sama counter strike. Tinggal aktifkan lalu enjoy headshot. Overall, Monsgeek M1W V3HE adalah keyboard Hall effect yang oke aja di harga $109. Hal paling menarik selain fitur snap key serta RDT, palingan konektivitas wireless. Jarang-jarang kan Hall effect keyboard wireless. Harapanku sih mereka update biar support Gateron magnetic switch. Lalu pasangin cherry profile keycaps supaya kita nggak perlu ganti keycaps lagi. Kalau dua hal itu dibenahi, produk ini bakal jauh lebih baik. Karena secara fitur gaming memang sudah mumpuni. Mungkin itu aja dariku. Sekian, terima kasih.